Provinsi Bengkulu merupakan tanah kelahiran ibu negara pertama, Ibu Fatmawati, dan Bengkulu dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia. Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sumber daya alam Provinsi Bengkulu sangat melimpah karena merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan dengan panjang garis pantai mencapai lebih kurang 525 km. Provinsi Bengkulu di masa pandemi pada tahun 2020 mampu menjaga kontraksi ekonomi hanya sebesar minus 0,02% dan merupakan yang terendah se-Sumatera. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi terus tumbuh pada angka 3,24%. Kemiskinan Provinsi Bengkulu terus menurun pada tahun 2016 sebesar 17,03% dan terus menurun hingga menjadi 14,43% pada tahun 2021, walaupun di masa pandemi. Selama kurun waktu 2016 hingga 2021, angka pengangguran di Provinsi Bengkulu merupakan yang terendah se-Sumatera. Pada masa pandemi 2021, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu sebesar 3,65%, menempati posisi terendah keempat secara nasional dan jauh lebih rendah dari nasional yang sebesar 6,49%. Selama beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2018, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Angka stunting Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 tercatat sebesar 17,2 berdasarkan EPPGM. Oleh karenanya diperlukan upaya holistik dan integratif dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Bengkulu mencanangkan aksi Rafflesia Stunting menuju Bengkulu bebas stunting pada tahun 2030. Melalui aksi ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan. Bapeda dan Dinas Kesehatan merupakan inisiator dan penanggung jawab pelaksanaan inovasi. Stakeholder yang terlibat diantaranya OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu, Kementerian Lembaga dan Badan Usaha serta masyarakat. Program aksi Rafflesia memiliki kebaruan inovasi dalam menunjukkan angka stunting, yaitu melalui pola kerja kolaboratif dengan menggabungkan banyak sektor pembangunan menjadi satu kesatuan yang saling memberikan dukungan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, penyediaan pangan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur dasar. Salah satunya bersama BKKBN dan Kementerian Agama. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkolaborasi menurunkan angka stunting dengan berupaya melakukan edukasi dan menekan angka perkawinan di bawah umur 19 tahun. Bagaimana kebijakan Bengkulu terkait dengan stunting? Nah, maka kita harus reformulasi penanganan stunting itu. Maka ada beberapa program yang coba kita sanangkan. Pertama, kita kerjasama betul dengan BKKBN dan Kementerian Agama. Kenapa masuk pada jalur ini adik-adik anak-anakku sekalian peserta seminar? Ini terkait dengan persiapan prakondisi. Persiapan yang pertama apa? Persiapan adalah kaum remaja. Kolaborasi tersebut juga menghasilkan beberapa inovasi kegiatan stunting yang lahir dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga stakeholder terkait. Beberapa inovasi tersebut antara lain adalah Gemu Valley, Doi Asik dan sertifikasi ASI, Ketapang Raga, Paman Peri, Gahwin Anak melalui Linda, Kader 211, Web 2 SMS, Konser Cinta Canting, Kurma Kabali, Kepin dan Jelita, Gembus, ATM, Patin Babala, Ikan Patin, Satu Rumah Satu Meteran, Centing Cigibu dan Butarzi, Sikriting, dan Pelangi. Hasil yang dicapai dari aksi Rafflesia Stunting adalah menurunnya angka prevalensi stunting. Prevalensi wasting menurun, angka harapan hidup meningkat, angka kematian bayi menurun, angka kematian ibu menurun, pendapatan per kapita meningkat, indeks pembangunan manusia meningkat, dan angka kemiskinan menurun. Tagline Bengkulu Maju merupakan program unggulan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Melalui kolaborasi lintas sektor dan bergerak secara holistik dan integratif, program ini dilakukan dengan inisiasi-inisiasi, antara lain pembangunan jalan tol Bengkulu Cerup Lubuk Linggau sebagai feeder tol lintas Sumatera, pengembangan pelabuhan Pulau Bae menuju kawasan industri, pengembangan pelabuhan pengumpan Linau di Kabupaten Kaur, pelabuhan perintis Malakoni di Pulau Enggano, dan pelabuhan penyeberangan Kahyapu di Pulau Enggano menjadi pelabuhan multipurpose. Pengembangan Bandara Fatmawati, Bandara Enggano, dan Bandara Muko-Muko. Pengembangan komoditas unggulan kopi Bengkulu Go Internasional, pengembangan komoditas unggulan sawit, pemasaran produk IKM berbasis digital, dan display permanen.